Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel HND Garage. Dan kali ini di episode ini saya akan menjelaskan kenapa motor bisa turun mesin. Ini contohnya, motor turun mesin. Pernah kalian mengalami motormu turun mesin? Paling yang kalian pikirkan di otak kalian adalah telat oli. Bener gak? Ya ono bener pisan. Tapi peda mbien, peda dulu, sepeda motor zaman dulu itu ngetapnya tuh jarang banget. 6 bulan sekali, kadang ada yang 1 tahun sekali, tapi nggak turun mesin. Mungkin turun mesinnya setelah 10 tahun kemudian. Tapi kenapa motor sekarang tuh sering banget turun mesin? Kalian tahu penyebabnya? Itu karena komponen yang semakin lama semakin bobrok, semakin mudah rusak, semakin ringkih. Kalau kalian setuju dengan pendapat saya, komen di bawah. Kalau gak setuju, komen juga. Yo, aku skarpan ngomong, tapi ini enggak. Ini berdasarkan pengalaman saya langsung 12 tahun di bengkel resmi. Bahkan kalau dihitung, saya sudah 15 tahun berkecimpung di dunia otomotif. Semakin kesini, motor semakin mudah rusak. Apalagi telat oli. Ojo ngenteni 5 wulan, ojo ngenteni setahun, saulan bosok pedamu. Langsung pada intinya, kenapa motor bisa turun mesin? Sebenarnya bukan gara-gara telat oli. Kalau motor dulu wajar telat oli, karena mungkin bertahun-tahun nggak ditap, akhirnya olinya habis. Tapi motor sekarang jangankan bertahun-tahun, 3 bulan, 2 bulan telat oli sekali aja dia bakal jadi vampir oli. Kenapa? 1. Komponennya mudah jebol, seperti seal. Kalau dibandingkan dengan seal askrek, contohnya seal askrek bit karbu, bit ini bicara Honda yang notabene motornya tuh mendominasi di jalanan sampai sekitar 80% ke atas, 80% atau 90% ya, pokoknya paling akeh pada Honda. Makanya saya fokus bahas Honda ini, bukan jelek-jelekin ya. Ini berlaku untuk semua motor. Ini hanya contoh. Dari komponennya aja sudah jauh berbeda. Seal askrek bit karbu sampai seal askrek bit 2018 atau bit ESP yang terakhir yang sekernya masih 51 mm itu besar banget. Ini contohnya. Seal askrek ini besar sekali. Bisa kalian lihat dengan secara teliti untuk bit yang terbaru. Ini contohnya, lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Kok gak sing gede nih sisan? Soalnya ini seal askrek. Seal askrek itu, dimana askrek itu panas banget di dalam. Askrek itu poros engkol, dimana di situ kegiatan yang paling aktif di dalam mesin. Pusat terjadinya perputaran pada mesin, yaitu poros engkol. Namanya aja poros, berarti dia itu kerjanya berputar, dan dimana mesin itu kalau sudah berputar dia panas. Dan kalau sudah panas, di situ akan rentan sekali merusak spare part. Contoh seperti seal. Langsung lihat di lapangan. Ini aja ngerembes sealnya ngerembes, padahal ini motornya masih baru termasuk. Dan ini yang versi lama, Scoopy pertama, dimana sealnya masih kering, awet, besar, dan dia ada kancingannya. Ini ada kancingan di sini biar sealnya nggak lepas. Sedangkan yang ini wes cilik karena kancingane. Percaya gak percaya, sile justru larangan sing iki. Sing cepet rusak iki regone lek gak salah 25.000 per piece satu seal ini. Kalau yang ini harganya sekitar 10 ribuan. Sama-sama ori. Opo gak megeli? Ayo coba berpikir dengan akal sehat. Yang berkualitas yang mana, yang lama apa yang baru? Iki wis gak mbocok. Ini asli, real. Iki wis ketok bocor, kilometer rendah. Nah, sealnya kalau cilik kayak ngene iki, wis buka aja jelas. Ini dulu yang ngelei. Tapi ini fakta. Kalian kalau tahu arti efisiensi dalam proyek itu mencurigakan. Bisa aja mereka korupsi. Karena biar proyeknya akibat ini. Nah, mungkin ini salah satu efisiensi itu. Dan ini, wis, coba kanan wis, langsung buka wis.
Karena sing tuku, buka ya wis. Ini hanya seputaran seal ya. Ini yang terbaru 2020 ke atas, sealnya sekecil ini. Dan ini yang lama. Lubang tengahnya sama persis. Lubang tengahnya nggak ada beda, cuma dia lebih besar yang ini. Otomatis kalau lebih besar dia kan lebih tahan panas daripada yang kecil. Dan bener aja, bit-bit terbaru sekarang atau komponen motor Honda terbaru sekarang itu seal askretnya mudah bocor. Bahkan saya pernah ngalami 1 bulan motor baru keluar dari dealer sudah bocor. Akhirnya saya ganti lagi. Dan servis berikutnya bocor mana marah. Sampai konsumennya bilang, Mas, kan ini gantiin kene Mas, kok bocor meneh Mas? Padahal saya masangnya sudah pelan-pelan, SOP. Bahkan cenderung lebih mudah ini masangnya daripada seal yang ini. Ini sih di sotok penuh effort. Tapi kalau ini, jempol lu bisa sampai wonge. Dia Mas cuma ngono cara masangnya, gampang nemen. Iya gak gampang, penuh trik, ada tekniknya, kamar-kamar nyotok ngono. Iya le. Nyotok barang-barang iki barang ringkih ini harus hati-hati gitu. Jadi saya sudah jelaskan, tapi akhirnya saya jujur ini dari komponennya, dan ini membahas soal seal sudah cukup. Yang jelas kalian sudah bisa bedakan kenapa yang dulu lebih besar dan yang sekarang lebih kecil. Ini komponen dalam mesin yang nggak semua orang tahu, tapi di sini saya buka buka-bukaan di situ. Nah, ini contoh sealnya. Kalau efek seal bocor, kalian bisa pikir sendiri. Motor sudah rutin ganti oli, rutin servis. Kemana si mekaniknya gak teliti, seal bocor gak diganti. Alhasil setiap ngetap oli berkurang. Nah kalau oli berkurang, efeknya ke mesinmu jadi brodol. Ya gak langsung brodol, tapi awal-awal berat Siti. Tapi suwi-suwi ya wake. Suwi-suwi ya ada di vampir oli dan akhirnya olinya habis, mesinmu ceket, brodol, sekere kok ngene akhirnya. Lagi-lagi bengkel pasti nyalain. Mas, sama ini ngetapnya paling nggak rutin paling sama ngetapnya telat-telatan loh. Tahu telat oli nggak? Akhirnya konsumennya nggak tahu apa ya, paling mas ya telat oli paling ya aku, paling salah aku paling apa ya. Padahal dalam hati Anda berpikir Pedaku sing biyen lho gak koyo ngene lho. Padahal beda saiki iki larang tak kira kuat. Salah, peda sekarang mahal, ringkih, tapi teknologinya tinggi. Kenapa motor sekarang tuh irit banget? Karena dia canggih banget. Ibarat barang canggih itu rawan sekali konslet. HP lah wis gini. HP 3315. Aduh, apa ya ngomong HP jadul ya, HP sing gede, sing iso gepuk kucing mati, you know. Iku masih nyemplung banyu, diresiki, dilap, dijemur, bisa urip meneh. Tapi lek HP sekarang nyemplung banyu, kecuali sing iPhone sing larang-larang iku, lek nyemplung banyu iso ngidu dhewe HP ini, ya bisa lihatlah nanti di reviewnya tuh canggih pokoknya. Nah kalau gue nanggung Android yang harganya 2 juta, 1,5 juta, cemplung no banyu, masalah. Lek HP biyen, aja nyemplung banyu, logor teko tingkat, aman, bisa dirakit meneh, urip. Nah itu namanya teknologi VS primitif. Primitif guys. Kalau jariku motor dulu itu kuat banget, tapi nggak canggih. Tapi ya itu minusnya boros. Tapi kan minimal nggak boros perawatan. Kalau sekarang telat servis, ajur pedamu. Oke, sekarang masalah seal. Kalian sudah tahu bukan gara-gara oli motor itu turun sin, karena mungkin ada salah satu komponen yang menyebabkan motor itu kehabisan oli dan akhirnya oli dikambing hitamkan. Dan yang kedua, di dalam mesin sekarang motor-motor sekarang ringkih di bagian katup. Wis buka-bukaan wis pokok wis. Kenapa saiki ku akeh peda mode mesin? Aku nangani mode mesin saulan iso ping 10. Ya iki bengkel desoan ya. Bengkel desoan itu termasuk sering sih. 10 itu wis padahal turun mesin tuh loh. Sing turun mesin itu peda-peda baru, peda-peda anyar, peda-peda lawas. Temenan iki. Ki klep katup. Sekarang yang saya bahas tuh katup. Katup sekarang nggak kuat katup dulu, karena katup sekarang mudah kocak. Nah kalau sudah katup kocak, mungkin kalau di zoom tak lagi, katup ini kocak. Nah kalau sudah kocak, sealnya ini ngongkek. Apa bahasanya ngongkek gitu? Kecungkit, akhirnya mentang. Dan di sini kan banyak oli. Nah kalau sudah di sini tempatnya oli keriwa-riwi dan akhirnya ada yang lobang, ada celah masuk di bagian sealnya karena klepnya kocak. Akhirnya oli itu masuk ke ruang bakar dan tanpa sadar oli berkurang karena dibakar pelan-pelan oleh mesin. Padahal seker masih bagus. Nah, biasanya kerusakan ini terjadi sering pada motor-motor kecil seperti Beat, mesin Beat sejenisnya, kayaknya ESP.
tapi ESP yang di atasnya, bukan ESP yang pertama. Kebanyakan ESP setelah ESP yang pertama ini. Jadi kalau untuk Honda itu Beat 2017, 2016, 17 kalau nggak salah. Ya intinya wis, tapi nggak hanya itu sih, Vario 150 pertama, 125 pertama itu kadang masalahnya lebih sering sih masalahnya di katup, kocak. Jadi kalau saya nangani motor ini, ya sama sih, ada Yamaha juga, tapi ini kan saya sering garap Honda. Jadi ini hanya contoh aja, jangan pas Honda bosok, Honda ini bosok, bukan itu. Tapi ini saya hanya membuka wawasan kalian. Kalau yang bikin rusak motor kalian bukan karena oli aja, tapi ada faktor X. Contohnya ini, katup. Waktu saya bongkar niatnya nyekur klep, niatnya ngepres klep, ngepres katup. Pas saya bongkar ternyata katupnya kocak, padahal sekernya nggak apa-apa. Nah, tapi orang yang ngeluhin, Mas, aku tap-ngetap kok oline berkurang ya Mas yo. Kok masih oline kasiti Mas yo? Opo Mas yo, padahal pedaku atau telat oli. nah, sing gak paham dek masalah mesin terlalu jeru, sing jam terbangnya dek pendek, aku bingung tuh, kok iso ya? Padahal ini beda anyar loh Mas. Kok iso oline berkurang Mas? Oh, ini mesin panas sih. Iki mesin metik, mesin panas Mas. Jadi wajar lah lek metik oline berkurang. Pasti jawab no. Yakin aku guys. Nah, padahal setelah dibongkar, sebenarnya kalau sudah mengalami hal semacam itu, katup ini jadi biang keroknya. Katup hobla, akhirnya seal klep mengalami kebenggangan, kementangan. Wis pikiranmu cok nanya mentang gitu. Mentang iki akhirnya yo mentang banget sih. Skala kecil untuk komponen mesin itu bisa dimasukin oli dan oli akhirnya bocor masuk ke ruang bakar. Nah, setelah masuk ke ruang bakar, oli dibakar dan dibuang lewat knalpot. Tipis-tipis ya, nggak sampai kelihatan ngasep banget kayak seker rusak. Tapi lama-lama kalau dipakai terus-menerus oli akan berkurang. Nah, dari situ kalian harus waspada, gak usah ngenteni oli mesin entek, langsung dibongkar, ganti klep atau bos klepnya. Biasanya bos klepnya yang bermasalah, ringkih di bagian bos klep. Jadi bos klep harus diganti. Bos klep itu tempat nyasir klep nongkrong di sini. Ntar lagi di zoom di sini. Itu tempatnya bos klep di sini itu diganti. Kalau saya sih gantinya kayak harus dibawa ke bengkel bubut. Jadi ya wes mekanik bongkar dan kalian terima beres dah. Kalau kalian udah tahu penyakitnya, yang penting udah tahu penyakitnya. Jadi kalian nggak sampai turun mesin, ganti piston, ganti setang karena oli habis. Wis hindari. Setelah kalian menonton video ini, saya harapkan paham. Jangan sampai turun mesin dan jebol dompetmu. Oke? Ki ngomong sampai kok ngene iki ya perkara sayang karo kalian. Biar kalian tuh nggak jadi tumbal-tumbal bengkel yang nggak jelas. Jadi sebelum itu terjadi dan menimpa hidupmu, kalian harus waspada. Belajar dengan baik, simak baik-baik video ini. Coba di skip kok seuzon, kok pikirannya aneh-aneh, gak mari belajar wis, oh salah iki, oh iya ta, iya wis minggat aja. Ini fakta. Jadi kalau udah klep ini goyang, oli muntek. Lek wis oli entek, jangan iki wis. Mesinmu gosong. Iki asline warnanya silver. Ojo bayangno Silver Queen. Silver Queen itu coklat. Ini silver tapi tadi ireng, gosong. Gara-gara penyakit iki, sile jebol. Masalahnya ada di bos klepnya ringkih. Jadi kalau sudah diganti, jos lagi sepedanya. Seker selamat, stang selamat. Dan nggak jadi turun mesin total. Ya mungkin cuma masalah ini toh. Dan seandainya kalian pas ada di bengkel, ya terpaksa turun mesin karena motornya sudah terlanjur bosok. Kalau mekanik nyarani ganti seker aja, kandani. Mas, klepnya nggak apa-apa, nggak kocak. Nah, lek kocak mending ganti mesisan Mas. Mari no pisan. Kadang orang ganti sekernya aja tuh masih motornya jadi vampir oli. Tetap olinya sering habis. Akhirnya turun mesin lagi. Pernah nggak turun mesin 2 kali dalam 1 tahun? Opo gak jenggeli? Opo gak bludrek? Sampai tidak sedikit dari mereka para konsumen menjual motornya karena wis nganggep motoriku sambet, motoriku kena sihir, kena santet sembarang wis. Ya padahal ya penanganannya kurang pas, kurang tepat. Ki siswi aku emosi ngene iki. Kan banyak orang-orang tuh bawa duit, bayar 1 juta mari, akhirnya 1 juta season kedua. Apa kak? Aduh. Ya padahal masalahnya sepele. Itu yang kedua. Yang ketiga, oli. Ini oli. Oli kadang kalian meremehkan. Wis sepeda wis gampang rusak, oline oli palsu. Wis iku wis sing gare modul mesin. Kalau oli palsu gak langsung rusak hari ini juga, tapi bisa 6 bulan lagi, bisa 1 tahun lagi, bahkan ada yang 4 bulan lagi. Kalau mau selamat, langsung beli di ke bengkel resmi. Bengkel resminya langsung, kalau kalian nggak punya kenalan mekanik yang jujur, langsung ke bengkel resmi, atau beli ke sini, beli ke HND. Tapi lek kadon wis
bengkel resmi wis. Ya, di sini saya hanya menegaskan hati-hati sama oli. Kalau kalian sudah selamat dari kedua hal yang tadi saya sampaikan, komponen mesin harus dikontrol betul karena nggak semua motor baru itu kuat. Kalian harus kontrol olinya. Olinya itu asli pemboten. Lek olinya palsu, wis bungkusnya api tapi jerone bosok, wis. Oh ya, ada yang ketinggalan. Ini masalah harga komponen. Untuk motor dulu, komponennya itu larang-larang. Coba gak percaya, bit karbu, contoh seal headnya tuh karet yang ada di kopnya punya bit karbu, harganya 125. Dan untuk motor-motor terbaru sekarang harganya cukup 50.000, ada yang 35.000. Apa gak mikir gitu loh, kok iso larangan peda mbiyen besen saiki? Apa gak ada itu? Apa iku toko karet sandal, apa iku toko karet ban bekas, apa iku toko karet sempak, kan gak ada. Kok bisa semurah itu? Ya bener sih, ori. Tapi harus sekarang tuh murah-murah. Gak sih boy pokoknya. Lain nemu sing build up, tapi ya meneh. Berarti untuk motor sekarang itu diharuskan sering kontrol. Kontrolnya itu setiap 6 bulan sekali atau minimal kalau sering touring, sering ke perjalanan jauh dipakai riwa-riwi merono merene 4 bulan sekali. Saya peda biyen masih setahun gak diservis aman. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan seputar motor kenapa bisa turun mesin, biar kalian tidak tanda tanya, bertanya-tanya. Apa bener ya aku telat oli ya? Padahal aku gak tahu telat oli. Apa bener ya dari mekanik iku ya? Oline iku aku kurang apik. Apa aku iki salah nge oli? Ya oli palsu wajar sih, tapi rata-rata mekanik mesti nyalakno sing duwe sepeda. Perkara telat oli sangat mas, padahal rutin. Dan kalau kalian ke bengkel resminya, nggak mungkin bengkel resmi itu ngeleng-ngeleng produknya. Bener nggak? Oke, semoga di video ini kalian bisa lebih pintar, lebih cermat lagi dalam menentukan tindakan servis motor kalian. Servis apa dulu? Servis ini dulu tah. Jadi nggak... Mas servis karbe sama nih mas? Ya, karena saya mekanikku cilik-cilik, mekanikku akeh sing nom-nom. Nah, kalau ya lah iso golek mekanik sing senior gitu loh. Biar sing nom-nom ku nulungi ae wis. Ya boleh sampean delok mekanik nom banget, peda di protol-protoli, kalian gak mikir. Oh, pedaku jadi praktek apa iki? Iki apa pedaku salah suntik mana? Bongkok pedaku. Capek ah. Kan gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.